Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang kau bisa badai bergelora. Mari terbang bersama Dia. Kau di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang kau amin. Ku tenang
ku tenang, kau Allahku. Yes Lord, ku tenang, Kau laku. Badai akan datang, tapi apakah ketika badai datang, kita ini Raja Wali atau bukan? Itu masalahnya. Karena buat musuhnya Raja Wali, buat burung-burung yang lain, badai itu menakutkan karena badai itu akan mengempaskan mereka dan membuat mereka tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi Raja Wali, dia akan menunggu badai itu datang, karena ketika badai itu datang, dia tidak lagi mengepakkan sayapnya pakai kekuatannya sendiri. Dia hanya cukup mengembangkan sayapnya dan kemudian badai itu akan membawa dia terbang lebih tinggi. Masalahnya sebelum badai datang, apakah kita menyiapkan hati dan diri kita punya kualitas seperti Raja Wali yang menanti-nantikan Tuhan? Karena kecenderungan kita adalah kita mau lakukan sesuatu. Kita punya ide, kita punya gagasan, kita punya konsep, kita punya kekuatan, kita punya kemauan. Sama seperti Petrus ketika dia semalam-malaman. Petrus ini nelayan profesional, ya kan? Dia ngerti di mana ikan ada, dia ngerti kapan ikan ada, dan semalam-malaman dia menangkap ikan. Tapi nggak dapat apa-apa. Baru kemudian Tuhan Yesus berkata, tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Lalu Petrus menjawab, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalan. Jadi seringkali kita harus kerja keras, bukan berarti kita tidak kerja keras. Tapi ini kerja ngotot, pakai kekuatanmu sendiri, pakai kekuatan jiwamu, pakai kekuatan fisikmu yang terbatas itu loh. Sampai kamu tahu itu terbatas, sampai kamu tahu itu ada batasnya, kamu mentok, kamu semua jalan jadi buntu, semua tidak bisa. Baru kamu bilang, ya kami sudah coba semua jalan, kami sudah usahakan, ya kan? Tapi tidak dapat apa-apa. Nah sekarang karena kamu perkataanmu, aku akan menebarkan jalan. Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai goyang. Loh, kenapa nggak nunggu Tuhan sampai dia ngomong? Karena kalau dia ngomong, kita bertindak berdasarkan perkataannya, bukan berdasarkan kemampuan kita. Tapi seringkali orang nggak bisa. Nelayan, dia tahu di mana ikan ada, dia berusaha keras, dia tahu bagaimana cara menangkap ikan, dia tahu jenis ikan apa. Ya kan? Tapi setelah semua kemampuan nelayannya dikerahkan, tidak dapat apa-apa. Baru dia bisa percaya dan melakukan perkataan Tuhan. Kenapa tidak tunggu perkataan Tuhan? Raja Wali tidak sibuk belajar terbang, tidak. Dia sibuk menanti-nantikan Tuhan. Seringkali kita anggap menanti-nantikan Tuhan ini membuang waktu. Menanti-nantikan Tuhan ini nggak ngelakuin apa-apa. Beda dengan orang malas. Menanti-nantikan Tuhan itu hatinya tertuju, menunggu, berkata, Tuhan kau mau apa? Tuhan bicara, ini hambamu mendengar. Sama seperti Samuel ketika diajari oleh Imam Eli, nanti kalau kamu dengar itu kamu bilang, Tuhan bicara, hambamu mendengar. Kamu punya waktu nggak untuk menanti-nantikan, untuk berlutut, duduk diam, dan berkata, Tuhan bicara, hambamu mendengar. Apapun itu, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam hal yang mungkin menurutmu kamu tahu, kamu bisa, kamu mampu. Apakah kamu terlebih dahulu, Tuhan bicara, hambamu mendengar. Kalau orang punya kualifikasi, punya banyak latar belakang, punya banyak kemampuan, seringkali dia harus tidak percaya, tidak mau menunggu Tuhan. Karena kemarin saya bicara dengan seorang muda, kayaknya dia lulusan ITB ya, satunya.
S2-nya dari Inggris. Dia bilang gini, kalau saya nggak ngelakuin apa-apa, rasanya itu bodoh. Ego saya ini seperti terluka. Masa cuma nunggu? Masa nggak ada? Nggak ada kontribusinya. Saya tulis di Alkitab saya baca ya, dari Yohanes tadi. Ada catatan di Alkitab saya. Bukan Yohanes yang tadi. Yohanes 6. Waktu Tuhan bilang, Yohanes 6 ayat 65 dan 66. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya. Mulai saat itu, banyak muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saya tulis segini, karena mereka merasa tidak punya kontribusi. Orang-orang muda, kepenginnya itu dia akan dapat pujian. Kegagahannya, ini loh yang aku lakukan, ini loh kekuatanku, ini loh ideku. Apakah harus nunggu sampai semua jalan ditutup, sampai semua kekuatan habis, sampai semua ide tidak ada lagi, sampai semua uang nggak bisa lagi membayar semua itu? Ya, seringkali harus begitu. Tapi sebenarnya itu terlalu lama. Tapi kalau diomongin juga nggak bisa. Diomongin nggak tahu. Ya, mau coba kuliah lagi, bisa. Coba daftar ke universitas terbaik di dunia, mungkin ambil S3, ya coba mungkin pergi ke negara lain. Gitu. Ya paling enggak kan aku mencoba. Gitu. Terus gimana? Nggak bisa. Dia punya kekuatan, dia punya kemampuan, dia punya uang, masih punya. Gitu. Sampai harus dipukul lagi. Terus gimana sekarang? Ya sekarang nggak terlalu seperti dulu. Kalau dulu harus tahu, tahun ini apa, tahun depan apa, 5 tahun ke depan apa. Sampai beberapa waktu yang lalu, tiba-tiba ada masalah di jantungnya. Dan dia bilang begini, saya masih muda, usia belum 30-an. Antri di dokter spesialis jantung yang semua isinya orang tua. Sampai perawatnya tanya, nganter siapa Pak? Saya merasa dipukul keras sekali. Dan di situ aku nggak bisa mau cari ide apa lagi, mau coba apa lagi. Gitu. Seringkali harus begitu. Kalau idenya banyak, kekuatannya banyak, duitnya banyak, kenalannya banyak, apapun masih punya. Tapi sebenarnya kalau dia punya hati mau menunggu Tuhan, menantikan Tuhan. Menantikan Tuhan saya bilang bukan tidur-tidur. Tapi hati ini tanya, Tuhan kau mau apa? Kau mau apa? Terus sambil kamu ngerjain sesuatu, sambil kamu bikin sesuatu, sambil kamu mandi, makan, masak, kerjakan apapun, tanya di hati Tuhan kau mau apa? Selain kita punya waktu khusus untuk menantikan dan bertanya, Tuhan kau mau apa? Bicara. Bicara Tuhan, bicara Tuhan, bicara Tuhan. Aku tidak mau melakukan sesuatu kalau itu bukan dari Engkau. Aku tidak mampu melakukan sesuatu kalau itu bukan Engkau. Aku tidak berani Tuhan. Karena ternyata membuang waktu semalam-malaman. Tapi mungkin masih gagah. Sudah coba semua. Gitu ya. Sudah coba semua. Ini sekali lagi tolong jangan salah paham. Oh nggak usah ngapa-ngapain. Bukan. Menunggu Tuhan itu hati. Bukan terlebih dahulu bikin rencana. Bukan terlebih dahulu punya kepinginan. Bukan terlebih dahulu membayang-bayangkan harusnya begini, harusnya begitu. Tapi hati terlebih dahulu Tuhan. Engkau maunya apa? Engkau maunya apa? Engkau maunya apa? Dan kalau kita sudah menunggu Tuhan, tanya maunya apa? Ya, saya kemarin baru ngomong dengan beberapa orang. Kalau kamu minta didoakan, minta tanya, minta tahu kehendak Tuhan, siapkan hatimu untuk menerima yang dari Tuhan. Jangan setelah diberitahu Tuhan maunya apa, nanti kamu mikir lagi, kok gini? Nanti gimana? Jangan. Kalau kamu sudah tanya, percaya bahwa yang dari Tuhan itu lebih baik dari yang dari kita sendiri. Memang tidak seperti yang kita bayangkan. Memang tidak seperti yang kita pikirkan. Bahkan tidak seperti yang dunia pikirkan. Tidak seperti yang dunia bayangkan. Nih, coba lihat sini. Ini saya diberi seorang hamba Tuhan. Cep ya.
hamba Tuhan ini dari Semarang, tapi saya ketemu di Bandung di awal tahun kemarin. Dia mengeluarkan dari kantongnya, dia bilang, Pak, Tuhan suruh saya bagi ini ke banyak orang. Saya udah hitung pas loh, tapi kok bisa sisa? Gitu. Akhirnya saya bawa, saya tanya Tuhan kasih ke siapa lagi? Dia bilang, biskuit ini, artinya nih, ya benar saya cari betul. Nisin, artinya itu keajaiban. Keajaiban. Terus saya lihat lagi, oh ini nisin, nisan. Nisan bahasa Jepang S-nya 2, bukan nisan batu kuburan, bukan gitu ya. Nisin, nisan itu artinya adalah terbang atau sesuatu. Saya lihat lagi catatannya biar nggak salah. Sesuatu yang membuat terbang. Terbang loh. Seperti Raja Wali. Dan kapan Raja Wali terbang? Bukan, wah seru nih kayaknya nih pemandangan bagus. Bukan. Yang lain kan terbangnya kalau udara cerah, angin gak begitu besar, ya kan? Itu semua burung, gak keajaiban. Raja Wali, ya dia terbang kalau luar biasa, tapi dia terbang lebih tinggi. Dia menunggu sesuatu yang dihindari semua yang lain. Namanya badai. Waktu yang lain berdoa, jangan ada badai, jangan ada badai. Raja Wali gini, kapan badai datang? Kapan badai datang? Karena dia tahu ketika badai datang, keajaiban akan terjadi. Nah, kamu tahu arti kata keajaiban? Ajaib, aneh, jarang ada, tidak seperti biasa. Itu ajaib. Kita seringkali bilang kepengin yang ajaib terjadi dalam hidup kita. Ya itu gak biasa. Mujizat terjadi dalam hidup kita. Anak darah melahirkan. Kok mujizatnya ini Tuhan? Ya jangan, kita gak bisa milih. Terus beliau bilang gini, Pak lihat nih belakangnya. Super raw. Karena Tuhan bilang keajaiban itu tidak diberikan untuk semua orang. Untuk orang-orang super. Oh, amin lah. Nanti kita bagi ya. Makan dengan iman. Terus kamu besok ke warung beli biskuit ini ya biasa aja gitu ya. Makan ini sepanjang tahun, bukan itu. Tolong ya kan itu. Terima dengan iman, pahami ya kan itu. Saya juga nggak cari-cari. Ya, dia bilang dia dapat. Dia bilang saya sudah hitung orang yang harus dibagi. Kenapa kok sisa? Itu ya. Jadi percaya keajaiban akan terjadi. Nah keajaiban itu yang tidak lazim, yang aneh, yang tidak seperti biasa. Yang seperti biasa itu jangan ada badai, jangan ada kesulitan, jangan ada tantangan, jangan ada masalah. Semua baik-baik saja. Tapi yang hatinya, yang mentalnya, yang menyiapkan hati, yang menantikan Tuhan seperti Raja Wali akan berkata, badai kok gak datang-datang sih Tuhan? Badai kok gak datang-datang? Itu ya. Dia nanti terus sampai Tuhan bicara. Dan begitu Tuhan bicara, ditebarkan jala. Dia menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala itu mulai koyak. Bayangin, dari gak ada ikan sama sekali sampai jalannya mau jebol. Berarti kan dapatnya banyak banget. Gitu loh. Nunggu Tuhan bicara. Hati yang terus mau berkata, bicara Tuhan, hambamu mendengar. Bicara Tuhan, hambamu mendengar. Bicara Tuhan, hambamu mendengar. Bicara Tuhan, hambamu mendengar. Mari ambil waktu lagi. Bicara Tuhan, hambamu mendengar. Bicara Tuhan, hambamu mendengar. Kami mau mengalami keajaiban-Mu. Kami mau mengalami sesuatu yang tidak biasa terjadi. Yang tidak orang lain mengerti, yang orang lain tidak nantikan, yang orang lain tidak harapkan. Karena kami tahu itu adalah cara, kesempatan, waktu, promosi. Tuhan meninggikan, Tuhan mengangkat kami tinggi. Tapi kami tahu, kami mau menyiapkan hati seperti Raja Wali. Sekarang ini menantikan Tuhan, menunggu Tuhan. Engkau bicara Tuhan di hati setiap kami.
Engkau bicara di hidup setiap kami. Kami mau firman-Mu, kami minta firman-Mu, kami minta perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Sebab manusia hidup bukan dari roti saja. Kami tahu yang utama di hidup kami adalah manusia, roh kami. Dan kami tahu roti semua itu hanya memuaskan yang ada di fisik kami, dan itu perlu tapi terbatas. Kami mau makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal, yaitu kehendak Tuhan. Sama seperti Engkau ketika ada di sumur Samaria itu, murid-murid bertanya, apakah ada orang yang memberi makanan kepada dia? Dan Tuhan Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Berkenan Bapa, berkenan Bapa, itu yang ku. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu Tuhan. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu Tuhan. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu Tuhan. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu Tuhan. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa, yang selalu ku mau. Biarlah hidupku Kau dapati selalu, senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang
berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku Kau dapati selalu senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku Kau dapati selalu Senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku Kau dapati selalu Senangkan hatimu. Berkenan Bapa, itu yang ku rindu. Berkenan Bapa yang selalu ku mau, biarlah hidupku Kau dapati selalu senangkan hatimu. Biarlah hidupku, biarlah hidupku Kau dapati selalu senangkan hatimu. Biarlah hidupku Kau dapati selalu senangkan hatimu. Biarlah hidupku, biarlah hidupku Kau dapati selalu senangkan hatimu. Biarlah hidupku Kau dapati selalu senangkan hatimu. Biarlah hidupku Kau dapati selalu senangkan hatimu. Tuhan, beri kami pengertian yang bukan sekedar pengertian, tapi ini sampai menjadi rema, ini sampai terukir di hati kami, supaya kami punya mindset, kami punya cara pandang yang berbeda tentang badai, tentang tantangan. Itu tidak membuat kami takut, tapi membuat kami semakin mengenal siapa Allah kami. Boleh yang bawa handphone buka sama-sama di Lukas 8 ayat 22 mulai. Lukas 8 ayat yang ke-22 sampai 25. Lukas pasal yang ke-8 22 sampai 25 ya. Tuh ya. Judul perikopnya angin ribut diredakan. Ya. Cewek-cewek kita baca yang genap, cowok-cowok baca yang ganjil ya. Yuk cewek-cewek dulu, 1, 2, 3. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama murid-muridnya. Dan ia berkata kepada mereka, mari kita pergi ke seberang danau. Mereka pun bertolak.
Dan kita bergerak sebagai Yesus itu sepanjang turunlah pada sehingga orang itu memasukkan air dan Next, murid-muridnya ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Guru, Guru, kita bisa. Ia pun bangun, lalu menghadapi angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia boleh diminta angin dan air dan mereka taat kepada. Keren ya. Tahu bedanya Raja Wali dan burung-burung yang lain yang tadi Papi juga bilang. Kalau burung yang lain lihat badai takut, Raja Wali enggak. Realnya apa? Kisah tentang Yesus waktu dia di cerita-cerita yang lain. Yesus dikatakan lagi tidur di buritan kapar di tengah badai. Kalau dia bukan anak Allah, dia nggak akan bisa tidur di tengah badai. Siapa yang bisa tidur di tengah-tengah lagi ada masalah yang berat dalam hidupmu? Yang pertama kemungkinan besar memang dia orangnya bodoh amat gitu ya, cuek. Atau yang kedua karena dia orang yang mengenal siapa Tuhannya. Yang sanggup dia percayai dan yang sanggup dia andalkan. Menurut aku Tuhan tuh sangat ekstrim sekali. Badai, dikatakan airnya udah masuk ke kapal, dia masih bisa bubuk-bubuk ganteng. Tenang, siapa yang heboh? Muridnya. Muridnya sampai di bahasa yang lain bilang ini, Guru, Guru, apa kamu gak ngerti kita mau mati loh Guru? Bahasa sehari-harinya mungkin bahasa nyantainya, Guru, kok kamu bisa diem aja, kita mau mati. Kita tenggelam loh Guru. Kok kamu bisa tidur nyenyak, bangun. Kok kamu cuek banget, bangun. Badai loh. Guys, badai dia bisa bubuk. Kenapa? Karena dia tahu. Dia yang menciptakan seisi alam semesta. Buat Tuhan Yesus badai angin ribut itu justru membuat boboknya semakin pules kayak dinina bobokin gitu. Mungkin dia kangen timang-timangannya si maminya Maria waktu dia masih baby. Ditimang-timang, digendong-gendong. Mungkin Yesus merasa ketika dia lagi tidur di tengah badai itu seperti dia sedang ditimang-timang sama Bapa di surga. Memang Allah beda mainnya ya. Pakai badai untuk menidurkan. Dahsyat memang. Suka bahasa Gen Z saya ya. Asik sekali. Memang gayanya beda sih Allah. Mami tapi kan itu Tuhan. Itu Yesus. Itu Yesus. Itu Yesus. Tapi kalau kamu baca Alkitab baik-baik, semua orang-orang yang ditulis di kitab Ibrani tentang orang-orang yang beriman sama Tuhan, itu punya model DNA yang sama kayak Yesus. Contohnya siapa yang paling ekstrim? Paulus. Bedanya Paulus mungkin makan roti atau nasinya kayak nasi biryani gitu ya. Itu aja. Tapi Paulus, badai kehidupan apa yang tidak pernah terjadi dalam hidup Paulus? Karam kapal, ditelanjangi, dicambuki, dirajam batu, betul ya? Kelaparan, kedinginan. Apa yang tidak dialami oleh Paulus? Tapi kenapa dia tidak pernah menyerah untuk berhenti mengikut Tuhan? Dan kenapa dia tidak pernah menyerah untuk stop memberitakan Injil? Memang orang-orang yang ikut Tuhan Yesus itu harus agak lain. Kenapa? Karena Tuhan kita ya memang agak lain. Badai aja bisa bobok kok. Dunia gak bisa tuh. Ntar bentar lagi tinggal tunggu bulan semua krisis chaos. Banyak perusahaan yang ditutup. Banyak orang-orang gak bisa kerja. Gak bisa makan. Tapi buat orang-orang percaya kamu harus
Tuhan. Nangkep gak? Agak lain ya kita ya. Krisis tuh harusnya duitnya disimpan. Betul gak? Krisis kamu dan aku disuruh ngasih makan loh. Siap-siap loh. Saya lagi mau ngomong sama Kak Debbie, ruangan yang deket kompor itu tolong dikasih, belilah, kita beli tanaman hidroponik atau pot-pot, tanam di kampus. Begitu ada lahan kosong langsung ditanam. Saya lagi mau ngomong sama Miss, karena ini serius sekali. Tidak cuma satu orang hamba Tuhan yang ngomong, banyak hamba Tuhan yang ngomong. Krisis. Jangan dikira negara maju bakalan bahagia. Cuma negara yang kayak Indonesia yang tanahnya gemah ripah loh jinawi. Apa sih artinya? Subur. Masalahnya males atau enggak? Tuhan sudah kasih akan terjadi begini dan sudah dikasih hikmat, persiapkan. Karena kamu tidak akan meminta-minta makanan, tapi kamu akan memberi makan. Loh, that's real loh. Mungkin nanti satu kali, maaf, akan ada panti asuhan yang minta ke kita, boleh nggak aku minta sayur? Teman-teman yang di pertanian, jangan salah loh. Tuhan sedang mempersiapkan kalian untuk kau ngajari teman-temanmu semua bergerak di situ. Loh, jangan dipikir kok aku cuma ngurusi kerjaan tanah dan sebagainya. Teman-teman yang masak, yang bagi-bagiin langsung ketemu orang, kelihatan baiknya mungkin mereka ya bagi-bagi di jalan. Kalau nggak ada orang-orang yang mau peduli, yang mau nanam, yang mau setiap hari ngurusi tanah, yang mau setiap hari berurusan dengan hama. Tapi cara bertanamnya kita pakai supranatural. Sambil kau siapkan tanahnya, kau perkatakan tanahku subur, berbuah lebat. Tanah ini akan menjadi tanah yang terbaik. Semua yang ditanam tidak akan diserang oleh hama. Kau harus berkatakan dong, bro, sis. Kita pakai semua yang ilahi di segala bidang. Saya ketemu kemarin, kami berdua di Jakarta berkesempatan ketemu sama orang yang memang dia bekerja sama konglomerat gitu lah ya. Dan dia kedudukannya udah tinggi sekali. Itu ya, dirut gitu ya. GM itu di bawahnya dia gitu ya. Waduh, tahu nggak sih? Tahu nggak? Orang sepinter, sehebat itu, gajinya mungkin udah berapa digit ya, banyak mungkin ya. Masih tanya Tuhan loh. Kalau mau mengeksekusi, mau rapat, dia diketawain sama dirut-dirut yang lain loh. Nggak mungkin bisa, kok caramu kayak gitu, ngawur loh. Tapi dia tanya Roh Kudus dan Roh Kudus yang kasih tahu. Perusahaannya skala besar loh, ini konglomerat loh. Dia kerja tangan kanannya orang kepercayaannya sih orang hebat ini loh. Cuma satu aja. Dia selalu tanya Tuhan. Waduh, padahal si bapak ini udah senior. 12 tahun tinggal di Jerman. Balik ke Indonesia. Loh, orang sehebat dan sepinter itu kurang apanya sih? Masih tanya Roh Kudus loh. Masih mau ngobrol sama kami berdua loh. Kami berdua usianya jauh di bawah beliau. Dijemput loh. Haleluya, puji Tuhan. Dijemputnya pakai mobil yang harganya 1M. Mami menikmati. Mungkin Mami belum punya, tapi Mami punya karunia menikmati tuh. Ya, lumayan sih nak, kita aja sih. Oke lah, gede kayak masuk gua gitu. Ada sunroofnya bisa dibuka gitu. 1M harganya. Lebih kali ya, karena itu keluaran terbaru. Saya lihat kursi drivernya masih dikreseki, ya kan. Tapi ini loh yang aku mau ngomong. Kalau tidak ada Roh Kudus di dalammu, kamu nggak mungkin papi bilang, kenapa ya Bapak itu orang hebat ya, dan dia sungguh-sungguh cinta Tuhan. Kok masih kalau kita datang ke Jakarta masih pengen ketemu kita ya? Padahal kita ini ngapain sih? Kerjaan kita ngapain sih? Kita ini dari Getasan loh, desa kecil loh, dicari orang hebat, dicari orang, wah, orang penting di Jakarta. Ngapain cari kami? Karena kami tahu ada Roh Kudus di dalam diri kami.
Jadi tahun yang lalu Bapak ini sempat mampir ke Jawa Tengah. Dan dibela-belain sampai kami janjian ketemu di Semarang. Lalu waktu didoain, saya doain pikiran Kristus. Tuhan akan memberi Bapak pikiran Kristus, pikiran Kristus. Mungkin karena Mami udah terlalu sering doa buat kalian biasa aja ya. Langsung di Bapak itu tuh ngejar pikiran Kristus tuh apa tuh Tuhan. Dia tanya pikiran terus Kristus tuh kayak apa. Saya sudah lupa loh doain dia, ada bahasa-bahasa pikiran Kristus. Dia gak lupa karena dikunyah sama dia terus setiap hari. Dan Anda tahu, ternyata setiap kali dia menghadapi persoalan di dunia marketplace, di pekerjaannya dia. Oh, pikiran Kristus itu ternyata hikmat, cara-cara yang datangnya bukan dari cara dunia seperti pada umumnya. Tapi datangnya dari Roh Kudus yang memberi kita hikmat dan ide-ide. Ternyata itu loh yang didoain sama Ibu Meli buat saya. Jadi di dunia marketplace bisnisnya menggurita di mana-mana di seluruh Indonesia. Loh, jadi diterapkan jadi di dunia marketplace jadi loh. Kenapa? Karena saya tidak bicara dari kata manusia, tapi firman. Dan firman ini hidup. Badai apa yang sedang kau hadapi? Atau yang nanti akan kau hadapi di sepanjang tahun ini? Ingat, Yesus bisa tidur di tengah badai karena dia kenal siapa Bapaknya. Badai sebesar apapun, saya ngomong gini juga buat diri saya sendiri loh, karena semalam saya barusan merajuk sama suami saya. Dan dia peluk saya, bisa? Ya. Dan tadi barusan dia ngomong orang yang mengandalkan Tuhan. Badai membuat kita lebih mengenal siapa Tuhan kita. Badai itu cara untuk kita mempraktekkan firman. Badai itu cara untuk kita semakin mengenal Tuhan yang kita percayai. Bahwa dia sanggup, dia mampu, yang bertuhan, yang bertahan, kaos yang dipakai Benyamin, betul ya? Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Kaos yang warna pinky, betul ya? Kaos warna orange, sekali Yesus, selamanya Yesus. Apalagi kalau yang golden time, open heaven, there is more. Apalagi tema kita tiap bulan yang berganti-ganti sesuai dengan kesukaannya surga. Kenapa? Karena badai akan membuat kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Kenapa murid-murid Yesus takut? Lihat badai takut. Karena sebetulnya murid-murid Yesus belum 100% percaya sama Yesus. Sampai Yesus mati aja murid-muridnya masih kocar-kacir kabur loh, betul nggak? Itu bukti bahwa murid-muridnya belum nangkep tuh. 3 tahun ditungguin, tidur sama Yesus. Yesus kemana ikut Yesus. Yesus melein mata orang buta mereka lihat. Yesus bangkitin orang mati mereka lihat. Yesus ngusir setan legion. Yesus lihat dan murid-muridnya lihat. Tapi memang itu the long way, itu jalan yang panjang dari sini sampai sini. Kita pendek ya, tapi ini ternyata the long way, jalan yang panjang. Sampai peristiwa Pentakosta, kisah para rasul, 1, 2, 3, Roh Kudus turun. Dan syukur kepada Tuhan, sampai sekarang Roh Kudus masih dicurahkan buat engkau dan aku. Roh Kudus yang menolong murid-murid ini jadi mengerti. Oh, yang dimaksud Yesus itu gini toh. Baru setelah itu mereka menjalani badainya masing-masing. Tapi respon hatinya udah beda. Sudah percaya sekali kepada Tuhannya. Buktinya apa? Petrus sama Yohanes lihat orang pengemis di pintu gerbang bait Allah minta-minta karena buta. Minta, nggak bisa lihat aku minta. Yohanes sama Petrus bilang, aku nggak punya emas dan perak tidak ada padaku. Tapi kalau engkau mau
Demi nama Yesus. Berjalan apa buta sih itu? Berjalan. Lumpuh ya berarti orangnya. Demi nama Yesus berjalan. Dan orang itu berjalan. Luar biasa ya. Itu setelah Yesus mati. Dan itu setelah mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Roh Kudus turun di hidup mereka. Masalahnya kalian Roh Kudus saja gak percaya. Kalian reject, kalian tolak. Yang rugi ya kalian sendiri. Jelas. Hiduplah bersama dengan Roh Kudus dan firman. Itu akan membuat engkau mengenal siapa Tuhan yang kau sembah. Bahkan ketika ada badai pun, respon kita akan berbeda. Kita nggak takut, kenapa? Karena kita kenal siapa Tuhan kita yang menciptakan badai dan alam semesta. Nanti orang-orang akan bingung, kok hidupmu berubah banget ya dari yang dulu ya? Dulu kamu gitu, semenjak kamu ke Jawa, Mungkin liburan besok kamu pulang, kok kamu beda banget sih? Kok kamu sudah gak kayak dulu, cara ngomongmu kok juga gak kasar? Kok kamu sekarang bisa tenang banget sih? Dulu kamu emosian banget loh, dikit-dikit pok. Kok kamu bisa berubah kayak gini? Ngerti? Kenapa? Karena ada Roh Kudus. Karena kamu kenal siapa Tuhanmu. Karena Tuhan yang mengubah hidupmu dan hidupku. Dan disitulah kita menjadi saksi bagi banyak orang. Bukankah itu yang terjadi dengan Petrus, yang terjadi dengan Paulus, yang terjadi dengan siapa lagi? Banyak sekali orang-orang percaya ketika dia berjumpa dengan Tuhan, hidupnya diubahkan. Karena dia memutuskan untuk mau terus belajar mengenal Tuhan lewat badai demi badai yang terjadi di hidup mereka. Badai membuatmu dan membuatku semakin mengenal siapa Allah yang kita sembah. Siapa Allah yang kita layani. Badai membuatmu dan membuatku bukan semakin jauh dan tinggalkan Tuhan. Itu dunia. Itu orang-orang Kristen pada umumnya. Karena belum tentu orang Kristen, orang percaya kepada firman dan Roh Kudus. Tapi dengar baik-baik orang-orang muda. Badai membuat engkau dan aku akan semakin mengenal pribadi Tuhan. Badai tidak pernah didesain untuk menghancurkan engkau dan aku. Karena engkau dan aku adalah anak-anak Allah. DNA yang mengalir di darah Yesus. Itu yang sekarang mengalir di dirimu dan diriku. Kok taunya dari mana, Mami? Saya suka sekali ayat ini. 1 Petrus. 1 Petrus. Mana ya? Saya catat. Saya mulai catat rema-rema dari firman yang saya dapat ya. Mana ya? Yang kamu diselamatkan bukan dengan emas dan perak, tapi dengan darah yang mahal. Iya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19, buka sama-sama, perkatakan bersama-sama supaya engkau dan aku ngerti bahwa DNA yang mengalir di tubuhmu dan tubuhku adalah DNA yang sama dengan Yesus. Baca ya sama-sama ya. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. 1, 2, 3. For you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom he paid was not mere gold or silver. Yes. That's right. Kamu diselamatkan dengan precious blood. Darah Yesus yang begitu berharga. Makanya kenapa tiap bulan di tempat ini kita ada perjamuan suci, darah dan anggur. Darah dan roti, anggur dan roti, darah dan daging. Supaya kita diingatkan bahwa kita ini jalani hidup gak pakai kekuatan kita sendiri. Karena ada DNA yang lain. Bukan DNA dosa. Karena dosa sudah ditebus dengan darah yang mahal.
yang tidak ada kandungan dosanya. Nah kalau darah itu menebus kita, membasuh kita, berarti engkau dan aku itu seperti sudah ditransfusi darah sama Yesus. Ngerti? Darah kita yang isinya dosa itu sudah disedot, dikeluarin, terus dimasukin darahnya Yesus. Jadi kamu bisa enggak melakukan hal yang dahsyat dan ajaib? Bisa! Karena DNA-mu adalah darah Yesus. Dan darah Yesus itu berkuasa. Kau bisa enggak melawan setan-setan? Pasti bisa. Kamu bisa enggak hidup kudus sebagai orang muda? Pasti bisa. Karena dasarmu jelas. Darah Yesus. Bukan darah mami, darah papi, darah orang tuamu. Bukan. No. Nangkep enggak? Ini rahasia yang besar. Banyak orang muda dan orang percaya bilang, aduh ikut Tuhan Yesus sok sulit ya. Karena dia enggak tahu rahasia yang besar ini. Bahwa engkau dan aku udah ditebus. Harganya lebih mahal dari emas dan perak. Darah yang tidak bercacat dan bernoda. Berarti kalau kau hidup jadi berkat bisa nggak? Tidak bercacat, tidak bercela bisa nggak? Bisa. Karena ini sudah bukan darah kita lagi. Caranya gimana Mami? Tiap hari ngomong lah sama Roh Kudus, nanya. Terus tiap hari bacalah firman Tuhan. Gitu aja. Nanti sambil yang pertanian di sawah, di ladang, sambil ngomong dalam hati sama Roh Kudus, cerita, gitu. Percayalah, tahun ini hidupmu dan hidupku akan berbeda, karena ada jaminan darah Yesus. Kita pasti nyampe ke destiny Tuhan, kita pasti nyampe kepada setiap janji-janji Tuhan yang Tuhan berikan pada hidupmu. Badai membuat kita mengenal siapa Tuhan kita. Bukan dari apa kata pendeta, apa kata papi, apa kata mami, apa kata Pak Trio, apa kata Kak Debbie. Bukan. Kita akan mengenal Tuhan secara langsung lewat badai. Sama seperti Ayub mengenal Tuhan lewat badai. Betul, anaknya mati, harta kekayaannya dirampas, istrinya tinggalin dia. Badai apa yang kurang besar yang menghantam Ayub? Tapi justru dari badai itu Ayub bilang, dulu dari kata orang aku mengenal engkau. Tapi sekarang aku kenal engkau secara langsung. Bukan dari kata orang. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau sekali lagi mempersembahkan hidup kami kepadamu. Ya Allah yang hidup. Raja kami. Tuhan kami. Terima kasih. I saw the Lord seated on his throne. Seated on his throne. Mari alami dia sendiri secara pribadi. Exalted high. And the train of his robe fills the temple. Fills the temple. And the angels cycle around him, and they cry. And they cry. I saw the Lord. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory. Tuhan, kami perlu Engkau, Roh Kudus. Exalted. Exalted high. And the train of his throne. And the train of his throne. Memenuhi kami sebagai bait kudus Tuhan.
and the train of his robe, and the train of his robe. Remabo Santa, fills the temple, and the angels are around him. Yes, Lord. And they cry. Oh, they cry. You are holy. Oh, so holy. You are holy, Lord of all. And I soul they cry, you are holy, Lord, so holy. You are holy, Lord of all. They cry, you are. They cry, you are holy. Oh, so holy. You are holy, Lord of all. They cry, you are holy, 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 so holy. You are holy, Lord of all. They cry, you are holy. Oh, so holy. You are holy. Yes, Lord. They cry, you are holy. Oh, so holy. You are holy, Lord of all. I saw the Lord. I saw the Lord seated on his throne. He was clothed in glory, exalted high, and the train of his robe, and the train of his robe fills the temple. Penuhi setiap kami, Tuhan. Penuhi. And the angels are surrounding, and they cry, you
datang dengan hati menerima di hadapan Tuhan. Biar dia memberikan apa yang dia mau beri dan hati kita terbuka. Tuhan, 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 Tuhan. Roh Kudus ajari, 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 Roh Kudus ajari. Roh Kudus ajari, 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 Roh Kudus, Roh Kudus ajari, Roh Kudus ajari, Roh Kudus ajari, Roh Kudus ajari, Roh Kudus ajari. Roh Kudus ajari, Roh Kudus ajari. Kau ambil semua yang menjadi batalku, kau ambil semua yang Tuhan tetapkan, kau terima semua yang Tuhan rancangkan, aku terima semua pengaturan Tuhan dalam hidup. Hinamaya sikia suku, ya sikia su, sikiralana yasu, so ralana yasu, siralana yasuku, ya sikia namaralana yasuku, ya hinamaya ralana yasu, ya siki, ya namaralana yasiki namaya ralana yasu. Sunamaya rala namaya siki namaya rala namaya sihi namaya rala namaya su si 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 namaya rala namaya su inamaya rala namaya su inaya anamaya rala namaya su sinaya rala namaya su si namaya rala namaya siki
Ya hanamaya namaya rala namaya si. Ya namaya rala namaya su. Ya hanamaya rala namaya siki namaya rala namaya su. Si ya namaya rala namaya siki namaya rala namaya si. Ya namaya rala namaya si. Namaya rala namaya si. Si namaya rala namaya su. Ya namaya rala namaya si. He namaya rala namaya so namaya rala namaya se. He namaya rala namaya so namaya rala namaya se. Namaya rala namaya se. Namaya rala namaya so. Namaya rala namaya si. Ya Roh Kudus. Ya namaya rala namaya su. Ya rapura nunatu rimamu santa. Yes Lord. Tuhan. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Oh namanya se. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan Dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Oh, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah.
Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang Sembah. Yes Lord. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. yang duduk Di tahta aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan, jadilah Senaya Ralada Bayaso tempat ini penuh kemuliaan. O Namaya Seke Namaya Ralada Yaso. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan Dan puji. Datanglah kerajaan, jadilah kerajaan.
ini salah tiga. Duga mulia, datanglah kerajaan-Mu Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Oke Tuhan. Salah tiga bentuk datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Salah tiga bentuk kemuliaan-Mu, datanglah ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Oh Tuhan, salah tiga kemuliaan-Mu, datanglah ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Salah tiga kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berkata, ada tudung darah Tuhan Yesus atas tempat ini. Orang yang tidak perlu mendengar suara dari tempat ini ditutup telinganya Dalam nama Tuhan. dan orang yang harus mendengar suara dari tempat ini akan mendengar suara nyanyian malaikat surgawi di telingamu kanan kiri yang akan membawa pertobatan, membawa kelepasan, membawa keselamatan buat hidupmu. Aku berkatakan dalam nama Tuhan Yesus, seluruh penjuru mata angin dari tempat ini, suara hanya bisa didengar oleh orang-orang yang boleh mendengar suara Tuhan, dan itu akan jadi nyanyian surgawi yang akan membawamu datang berbalik dan berbondong-bondong kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, tudung pelindungan Tuhan, perisai Tuhan, malaikat Tuhan berkawal, menjaga, berkemah atas setiap kami. Tutup pembus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Coba dengar dulu sebentar. Awal tahun, hari Minggu yang lalu, Mami baru dinubuatkan, ya. Nanti hari Senin yang lalu, kamu kalau berkhotbah nanti seperti Petrus khotbah dengan Cornelius, kamu pasti tengah-tengah khotbah orang sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya. Harusnya siang ini, pagi tadi, Mami khotbah retreat 1 SMA negeri Semarang. Ternyata retreatnya di Ngetasan. Kamu tahu kenapa kami di sini sekarang? Kemarin siang ada satu orang siswa meninggal setelah ikut sesi. Orang tuanya nggak terima semuanya dengan itu langsung selesai dengan itu. Kebetulan enggak, kemarin satu hamba Tuhan, Nabi WA saya, Pastor Roni, ini peperangan rohani. Ya, dia tahu ini akan membawa api ke kota Semarang. Sebelumnya udah dinubuatin, Tuhan akan bawa, lebarkan sampai ke kota Semarang, langsung di-cut. Bayangin. Ya. Ya. Perang, ya kan? Tanya Tuhan. Ya. Mari kita declare ya. Patahkan setiap roh kematian, setiap apapun yang mau menghambat pekerjaan Tuhan untuk generasi Z, angkatan yang baru, orang-orang muda di bawah usia 20 tahun, ketemu Tuhan dan mengalami Tuhan. Bukan hanya di Salatiga, kita mau doa buat Semarang sekarang. Udah dimatikan aja Kak Dewi, matikan aja. Saya mau sebut nama sekolahnya.